Kembali kita ikuti rapat dengar pendapat umum terkait dengan dugaan sengketa di Desa Segaran, Kecamatan Gedangan. Terkait dengan hal tersebut, juru besar masyarakat setempat menyesalkan tentang kepemimpinan Kades Segaran itu. Seperti apa sanggahan kepala desa terhadap berbagai dugaan terhadapnya. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Amarta Faza serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Sudarman. Juga tampak anggota DPRD yang lain. Kita ikuti seperti apa perjalanan rapat tersebut di Parlemen Kanjuruhan. Bahwasanya di situ sekitar 1 meteran. Memang sebelumnya ada jalan setapak. Setelah itu dilakukan penyerobotan tanah. Sekitar 1 meter lebih. Jadi kasihanilah Pak Kades warganya. Jangan dijadikan kekuasaan itu untuk mengambil hak masyarakat. Koordinasi itu lintas desa itu penting. Apa sih? Kok alot saya katakan kepada teman-teman, Pak Kades Hasan itu ternyata orang yang baru berusaha. Kalau perbandingan dari media itu punya Pak Kades itu tanahnya sekitar 20 jutaan. Anggaplah 50 jutaan. Saya tambahin 50 juta gitu. Dengan ukuran saya menghitung dari sekitar 8 kali berapa itu ke lebarnya itu. Saya hitung kalau nggak salah sekitar ada 28 meteran kalau nggak salah hitung total itu. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau lihat dari pagar itu. Ditukar guling dengan kas desa. Yang punya kas desa diambil oleh Pak Kades. Mobil siaga ada plat nomornya di situ. Sama mobil banter kalau nggak salah Pak. Kok dijual itu? Mobil siaga desa kok dijual? Seharusnya ditambah yang bagus. Janganlah. Oh dijual karena faktor ini rusak, dibawa ke bengkel, perbaiki, setelah itu jual, ganti yang lebih bagus. Jadi bila itu sampai dari bagus kan, bahwasanya iuran Pak, untuk mendapatkan yang namanya ampunan. Mohon disampaikan, memberikan waktu dan kesempatan. Ingin menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Dewan, yang mana kasus ini sangat lama dan sering hilang di tengah jalan. Pasti akan di follow up. Yang kita temukan sering di follow up. Tapi di tengah jalan hilang, tidak ada tindak lanjutnya. Harapan kami anggota Dewan hari ini sepakat untuk membantu masyarakat sekarang mencari hukum yang anggota Dewan sangat peduli kepada masyarakat. Dan saya harapkan seperti itu. Karena data yang kita terima berbeda dengan data yang sudah dilaksanakan oleh Kades. Yang dilaksanakan oleh Kades. Lebih parah data yang kita terima dari lapangan. Ternyata di sana diduga banyak permainan, diduga. Karena mohon maaf data yang kami pun tidak saya bawa karena ini sangat sensitif. Karena kita itu langsung datang bertutur dan sebagian dari desa Segaran juga adalah anggota BNPM juga. Saya harap. Terima kasih yang terhormat Bapak Ketua DPR dan beserta anggota Dewan yang saya hormati. Transparan, saya adalah sebagai wakil aspirasi rakyat. Pribadi saya, Bapak Camat tahu. Beliau memohon kepada saya waktu sosialisasi untuk mencerdaskan rakyat. Setiap aspirasi saya sampaikan kepada beliau akhirnya untuk mengangkat derajat kecamatan. Saya pribadi orangnya adalah relawan. Kepala Dusun Putat. Kepala Dusun Putat itu SK-nya adalah istrinya, tapi yang bertugas adalah suaminya, Didik, yang disumpah jabatan Didik. Itu laporan dari warga ke saya. Ternyata SK-nya istrinya atas nama Anjarwati, tapi sekalipun tidak bekerja, hanya mengambil gaji. Itulah. Apakah itu tidak melanggar undang-undang? Yang ketiga, yang belum saya sampaikan dari pihak Polres juga hadir, mohon didengar.
Keluhan masyarakat yang belum sudah saya catat semuanya adalah keluhan orang masalah akte tanah. Sampai 4 tahun nggak jadi. Seperti Bapak Suradi menangis-nangis ke sininya menagih uangnya ke Kades 6 kali tidak digubris. Terus warga nyoto anaknya hanya berkahnya dikembalikan tapi uangnya tidak. Saya mengetahui sama orang saya dan saya tidak rela. Saya akan mencari keadilan negara. Korban di sini ada Pak aparat. Saya hormat pada aparat dan mohon aparat supaya tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan asas terhadap korban. Melakukan hukum sesuai dengan berita, dengan follow up, yang tidak ada kelanjutan, bahkan berkelanjutan, tapi berbelit-belitnya dihukum. Dan kami harapkan ini dua, kalau bisa nggak apa-apa masukkan di media namanya juga nggak apa-apa nanti ya. Bahwasannya siap mengawal dengan benar terkait dengan masalah kasus ini, karena yang Pilih kasih, ada yang dibela, ada yang karena temannya, ada yang karena kenal, maka tidak boleh pilih kasih, dan proses hukum harus meminta keterangan saat ini kepada kepala desa yang terkait hadir dari kan apa yang disampaikan. Posisi kami yang ada di DPRD pastinya adalah selaku fasilitator dari masyarakat, selaku mediasi. Kita melakukan mediasi antara masyarakat mungkin bermasalah dengan A, B, C, D, kita bermediasi. Harapannya ada titik temu, ada jawaban-jawaban. Masuk laporan baik ke DPRD maupun juga ke pihak yang berwajib, khususnya ke Polres Malang terkait apa yang telah dilaporkan, dan saya sebagai terlapor bisa menyampaikan beberapa hal terkait apa yang sudah disampaikan tadi untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan. Mungkin penjelasan ini mungkin ada kurangnya, lahan ini perlu kami sampaikan bahwa saya dalam hal ini bukan saya membela diri, bukan, tapi memang awalnya saya tidak tahu terkait masalah penyerobotan atau apapun, dan saya juga tidak pernah merasa, memang informasinya waktu itu tidak dipakai beberapa bulan, bahkan mungkin lebih 1 tahun. Sehingga waktu itu saya menyampaikan kepada BPD dan kepada perangkat, waktu itu Pak, gimana kalau kendaraannya, karena sudah tidak terpakai, malah kadang-kadang masyarakat bilang rosokan kok itu dari balai desa, seperti itu. Akhirnya kita musyawarah perangkat dan BPD, dan BPD setuju, gak apa-apa, ada berita acaranya juga, daftar rapat dijual. Dan waktu itu dijual kepada MI Dusun Sumberjabon seharga 25 juta, dan saya tidak menerima uangnya diserahkan kepada bendahara di desa. Dan setelah itu oleh bendahara saya suruh koordinasi dengan perangkat dan BPD untuk membeli, dipergunakan untuk pembelian mobil jenazah. Ini terkait mobil siaga desa. Terus terkait mobil jenazah ini, saya bukan istilahnya menyampaikan ingin apa terkait mobil ini kok dijual. Terkait mobil jenazah itu pun keadaannya rusak berat. Dan waktu itu memang yang beli mobil siaga Expas itu saya pribadi dan uang saya pribadi. Saya belinya ke Pak Tuki Dusun Sumberkotes Kulon. Waktu itu kendaraan dalam keadaan rotor. Saya beli saat kondisi itu sebagai mobil jenazah. Dan karena sudah tidak terpakai, rusak, akhirnya mobil saya sepakati dijual. Lah, dibeli oleh saudara Ali itu rosokan, pembeli tukang rosok itu seharga 4 juta. Dan para waktu itu terserah mau dibelikan apa, dibelikan aksesoris kendaraan yang baru, yang mobil siaga, mobil anggaran saya baru. Saya beli pribadi, bukan masuk anggaran dan apbd. Saya rumah yang ada di desa Indrawati
Itu pun sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah kita laksanakan. Dan waktu itu memang tidak ada pelantikan dikarenakan pas waktu tahun 2020 pas corona. Pernah ada pelantikan. Saya nggak pernah melantik saudara Didik, suaminya Bu Anja, tidak ada ini selaku Kasul. Bagaimana kalau nanti dibantu oleh suaminya? Dan akhirnya masyarakat sepakat. Dan Bu Anja pun bukan berarti tidak masuk kantor. Pak Dama juga tahu dia selalu masuk kantor. Bahkan saya tugaskan membantu juga kegiatan yang ada di desa. Pak Didik juga membantu istrinya kadang ke kantor, karena kalau istrinya pas dia juga membantu istrinya biasanya sudah diperiksa sektorat. Dan saya juga hari ini masih menunggu keputusan dari inspektorat terkait hasil vaksin versus saya. Ini sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Norman, Bapak Sekda. Waktu itu saya diundang di kantor DPRD Kabupaten Malang menyampaikan bahwa untuk tukar guling yang penting syaratnya tanah tidak sengketa dan juga memang dibutuhkan. Dan saya tidak mencari keuntungan dari tukar guling. Karena apa? Permasalahannya mulai awal di sekarang itu sudah ramai terkait masalah PDAM. Kami perlu sampaikan bahwa proses pengangkatan perangkat desa ada prosedurnya. Itu mulai dari pendaftaran, pengumuman pendaftaran sampai tes, kemudian mengajukan siapa yang lulus kepada Pak. Setelah rekomendasi turun dari Pak Bupati, kita serahkan kepada kepala desa untuk membuat SK melalui camat. Dan berangkatnya juga ada rekomendasi dari camat. Dan kemudian terkait dengan kepala dusun kita, sudah diterbitkan keputusan kepala desa sekarang nomor 141 mengangkat nama Anjar Fitujianti sebagai kepala dusun. Pelantikan kepala dusun tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa bahwa memang pada saat itu COVID sehingga tidak dilakukan pelantikan. Tetapi SK ini sudah betul. Terkait dengan pelaksanaan tugasnya tadi juga sudah disampaikan. Jadi kami dalam mobil termasuk tadi dipertanyakan terkait dengan dana desa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan BNPM. Tadi kan dana desanya dipertanyakan terkait dengan apa? Pagunya 1,2 keterbukaan dan kejujuran itu kunci. Terus untuk menyikapi yang diperdebatkan untuk mengenai anggaran, ini sebenarnya mohon maaf, saya pernah menjadi kepala desa. Kalau mengenai anggaran, itu waktu saya yang dapat dulu itu ada 3 tahap. Kalau sekarang ini 2 tahap. Kalau 2 tahap berarti tahap yang pertama, yang pembinaan itu terjawab dari camat. Jadi SPJ itu sebelum dinaikkan ke kabupaten itu diperiksa dulu oleh pihak kecamatan yang melibatkan istilahnya dari pemerintahan. Jadi mohon maaf untuk pertemuan sore hari ini, siang sampai sore hari ini, mohon kita khususkan permasalahan apa yang kita harus selesaikan. Sudut pandang kita tidak sama. Dan bisa ketemu nanti. Mungkin kalau memang ini dalam hukum, kalau memang tidak bisa secara kekeluargaan, ini ada bapak dari Polres, monggo dengan dilakukan hukum oleh teman-teman non-tulis. Dan ini menjadi dokumen kami. Harapan kami, ketika dari tadi kami menyaksikan proses perdebatan dan data ini kan belum kami terima lengkap pimpinan. Kami berharap di akhir forum kiranya elok kemudian data diserahkan kepada kami agar kemudian bukti notulensi atau tulis dari rapat ini pun
bisa menjadi produk hukum kami yang akan bisa dibutuhkan oleh teman-teman penegak hukum sebagai terkait dengan penanganan proses perkara yang dilaporkan pada kami. Sebenarnya ada 2 yang menangani, yaitu unit saya sendiri, unit 4, dan unit 2 yaitu di Pak Wiyoko. Kebetulan penyidik juga kami hadirkan untuk sistem air minum, ya, sistem pengelolaan air minum yang di Kaligoro itu, Perumda, ya, yang melibatkan dengan Perumda Tirta Kanjuruhan. Ini memang saat ini perkara dalam proses verifikasi di unit 4. Pak Didit, waktu itu kami minta keterangan di tanggal 5 Agustus. Ya. Ini kami minta keterangan, tanggal 16 Agustus kami minta keterangan. Jadi ini dalam keterangan itu kami ingin mengetahui bagaimana proses tukar guling ini, apakah sudah sesuai SKT yang digunakan atau belum. Tandon air itu dengan tanah pengganti yang memang untuk lokasinya agak masuk ke dalam dengan luasan yang lebih luas. Akan tetapi dari nilainya apakah sudah sesuai. Berikutnya, apakah dengan tanah pengganti itu yang ilmunya kan belum dimanfaatkan, apakah adakah kerugian di situ? Terkait hal tersebut, nanti kami juga masih menunggu jawaban dari inspektorat terkait hasil pemeriksaannya seperti apa. Seperti itu. Kalau memang nanti ditemukan tidak pidana, tentunya juga akan kami lakukan proses. Yang saya nanti Bapak Ibu, perkara sekarang dalam tahap penyelidikan. Ini sekilas ini saya kembali lagi ke awal pengaduan. Agak unik sedikit. Jadi pelapor saat itu hanya nama saja, sehingga tidak tahu, sehingga kami singkat cerita, alhamdulillah bisa mengetahui bahwa Pak Kusman itu warga Segaran. Kemudian kami melakukan permintaan keterangan terhadap Pak Kuslan, melakukan cek TKP. Dari hasil TKP mungkin tadi pernah disampaikan sama Pak Ketua BNPN, ya, Pak, ya. Sekilas tadi Pak, kok saksinya kok kenapa harus kanan kiri segala macam? Karena mohon izin, di lokasi itu adalah sebuah tanah tegalan, yang kanan kirinya itu juga tanah tegalan juga, yang juga dilewati oleh dugaan yang saya ulangi, dilewati oleh pelebaran jalan itu tadi. Sehingga kami memerlukan keterangan dari samping kanan kiri tanahnya Pak Mufti yang digunakan oleh pelebaran jalan tersebut. Nah, kemudian karena saya tetap berkoordinasi dengan Pak Kuslan, artinya saya minta identitas segala macam secara formilnya kami bisa melakukan mengundang. Beliaunya menyampaikan, Pak, yang bersangkutan tidak mau. Kalau bisa Bapak ke sini. Benar, sama persis tadi yang disampaikan, hasilnya kayak itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kami kan memerlukan saksi atau alat bukti lainnya. Sehingga sekarang ini masih dalam tahap rangkaian penyelidikan untuk memenuhi unsur dua alat buktinya itu.